Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Berharap hari ini kita semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan kita dapat melalui hari ini dengan sukacita. Salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Hari ini kita akan membaca satu bagian dari kitab suci. Kita diajak untuk membaca dan merenungkan Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 26. Cukup panjang Bapak Ibu, tetapi kisah ini familiar dengan kita. Kisahnya tentang Yesus dan Beelzebul. Nanti Bapak Ibu bisa membaca secara mandiri dan kemudian merenungkan secara mendalam. Membaca dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, meresapinya, dan kemudian dapat merasakan. Di sana ada kekuatan, ada pesan yang membuat kita menjalani hari ini dengan sukacita. Baiklah, saya akan berbagi apa yang saya dapat dari teks Lukas ini, Yesus dan Beelzebul. Nah, pada waktu itu kan Tuhan Yesus mengusir setan, mengusir roh jahat ya, yang merasuki seorang yang bisu, yang membuat seseorang itu bisu. Dan kemudian ada seorang di antara mereka yang mengatakan, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Jadi Tuhan Yesus itu dianggap bahwa dia mengusir setan dengan kuasa setan, penghulu setan. Nah, siapa orang banyak itu? Ini yang malah justru membuat kita menarik, Bapak Ibu. Selain dari Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seseorang, nah, hal menarik lagi adalah orang yang bertanya ini. Nah, siapa sih orang ini? Kalau kita bandingkan dengan teks Matius, dengan teks Markus, nah, kita bisa tahu siapa ini. Kalau di Matius, yang bertanya ini adalah orang Farisi. Kalau di teksnya Markus, yang bertanya ini adalah ahli Taurat. Artinya yang bertanya ini adalah bukan orang sembarangan. Nah, tapi anehnya bagaimana mungkin bisa seseorang yang dengan kemampuan religiusnya cukup dalam, kebiasaan spiritualitasnya cukup baik, gitu ya, berada dalam peribadatan, mempersiapkan peribadatan, gitu. Nah, ini melihat sesuatu yang luar biasa gitu ya, melihat karya Allah yang terbuka di depan matanya, tapi yang dia lihat itu bukan karya Allah. Yang dia lihat adalah penghulu setan berkarya di dalam Yesus, katanya begitu. Ini kan cukup menarik begitu. Jadi artinya seorang yang memiliki kesalehan yang baik, yang memiliki apa namanya itu, kebiasaan beragama yang baik, tetapi justru tidak bisa melihat karya Allah. Ini kan yang perlu kita juga lihat sebagai bahan refleksi kita. Nah, bagaimana mungkin itu terjadi? Nah, barangkali karena orang Farisi dan ahli Taurat itu terbiasa, gitu kan ya, terbiasa untuk menyalahgunakan kuasa mereka, ya terbiasa nyerempet-nyerempet dengan yang jahat. Jadi apa yang dia ingin lihat, itulah yang dia lihat. Jadi bukan yang senyatanya dia lihat yaitu karya Allah, tapi yang dia lihat adalah yang biasanya dia bayangkan, yang biasa dia pikirkan, itulah yang dia lihat, yaitu apa? Kuasa jahat itu sendiri. Nah, yang menarik lainnya, ketika orang Farisi yang memiliki kesalehan cukup dalam tetapi tidak bisa melihat karya Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi orang Farisi atau ahli Taurat, mereka itu kan merasa terganggu sebenarnya dengan karya Yesus. Nah, mereka merasa terganggu dengan kemapanan mereka, gitu kan ya, kekuasaan mereka, terus hak mereka dalam melakukan peribadatan. Nah, Tuhan Yesus kan dalam karya-karyanya selalu membuat mereka merasa terganggu. Baik suci, dibersihkan, diurai gitu kan ya. Terus mempertanyakan hari Sabat, dia jawab dengan bahkan jawaban Tuhan Yesus membuat mereka terdiam dan mereka merasa itu mengganggu juga gitu. Nah, mungkin karena itu juga sehingga ia tidak bisa melihat karya Allah dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dilihat sebagai sebuah gangguan gitu. Nah, ini juga perlu kita refleksikan Bapak Ibu rasanya. Kenapa?
Karena kalau kita kemudian merasa terganggu dengan kebaikan-kebaikan orang lain, dan kebaikan yang dilakukan orang lain itu membuat ancaman buat kita, ya kita perlu melihat diri. Kenapa kok begitu? Karena kebaikan kok malah justru membuat kita terganggu itu di mana? Seharusnya kan kita bersyukur ketika ada orang yang berbuat baik, kita ikut sukacita gitu. Nah, kalau kita tengok dalam kehidupan kita sehari-hari, baiklah kesalahan kita, rajin atau kebiasaan kita melakukan ritual-ritual keagamaan itu juga diimbangi dengan sebuah spiritualitas yang mendalam untuk menangkap kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita merupakan representasi ya kehadiran Allah itu sendiri. Karena kalau kita melihat atau membaca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 atau ayat 9, di sana kan dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Artinya bahwa Allah hadir, representasi Allah itu ya mewujud dalam kasih. Nah, jadi kalau kasih, kebaikan, kemurahan, sukacita itu ya sebaiknya gitu ya seperti orang Farisi, maksudnya kita ketika melihat itu terganggu, ya kan ini menjadi sesuatu yang aneh. Baiklah kita ketika melihat kebaikan-kebaikan, kita merasakan kebaikan Allah di dalam kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Dan kemudian kita boleh berbagi kebaikan untuk merepresentasikan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.